penyimpanan data dibandingkan struktur data linear array atau linked list. Jadi ini juga menyediakan organisasi data alami yang sifatnya hierarki atau turun dari orang tuanya. Seperti ini ada struktur keluarga dari Abraham. Ini kita masuk ke definisi dan properti dari tree tadi. Tree ini adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarki, kecuali elemen teratas. Setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk, elemen parent, dan nol atau lebih elemen anak. Elemen teratas dari pohon disebut akar pohon. Jadi ini analoginya, ini elektronis RWS itu dia adalah akar. Jadi ini seperti pohon terbalik, ini akar dan ini dahan-dahan dan ranting-rantingnya. Jadi ini elektronik RWS itu merupakan elemen induk dari tree ini. Dia memiliki elemen anak, RND, self processing dan manufacturing. Dan dari RND dia punya anak, self punya anak, domestik dan internasional, dan internasional lagi punya anak, dan selanjutnya seperti itu. Sekarang masuk ke definisi formalnya. Secara formal kita mendefinisikan tree sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen-elemen sedemikian rupa sehingga node-node tersebut mempunyai hubungan induk dan anak yang memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika T tidak kosong, ia memiliki node khusus disebut akar dari T yang tidak memiliki induk. Terus yang kedua, setiap node V dari T yang berbeda dari akar memiliki node induk unik W. Setiap node dengan induk W adalah anak dari W. Perhatikan bahwa menurut definisi kami, sebuah tree bisa saja kosong, artinya tidak memiliki node apapun. Konvensi ini juga memungkinkan kita untuk mendefinisikan tree secara rekursif. Dua node yang merupakan anak dari induk yang sama adalah saudara kandung. Contohnya itu seperti RND itu saudara kandung dengan self dan processing dan manufacturing karena satu induk. Suatu node V bersifat eksternal jika V tidak memiliki anak. Jadi contohnya itu ini contoh V yang bersifat eksternal karena dia tidak mempunyai anak. Dan juga processing domestik Kanada, Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia, TVCD, standar. Itu merupakan node V yang bersifat eksternal. Suatu simpel V bersifat internal jika memiliki satu atau lebih anak. Node eksternal juga disebut daun. Jadi internal ini kebalikan dari eksternal tadi. Internal ini node yang memiliki anak satu atau lebih anak satu atau lebih.
Terus simpul not eksternal ini juga dikenal sebagai daun. Jadi RND ini daun, processing daun, TVC di tanah ini daun, domestik daun, Kanada, Amerika ini daun, dan Afrika, Eropa, Asia, Australia ini disebut juga daun. Ini simpul suatu not U merupakan leluhur dari simpul dari not V jika U atau U merupakan leluhur dari induk simpul V. Sebaliknya, jika katakan bahwa not V merupakan keturunan suatu simpul U jika U merupakan leluhur V. Oke, selanjutnya tepi pohon T adalah pasangan not U dan V sedemikian rupa sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Ini lintasan T adalah urutan simpul yang mana dua simpul berurutan dalam urutan tersebut membentuk sisi. Contoh, pohon yang berdekatan berisi lintasan CS252 Project Demos Market. Suatu pohon dikatakan teratur jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak setiap simpul. Sekarang kita masuk ke pohon ADT. Kami mendefinisikan pohon ADT menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Elemen disimpan di setiap posisi dan posisi memenuhi hubungan induk anak yang menentukan struktur pohon. Objek posisi untuk pohon mendukung metode P elemen, mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P. Pohon ADT kemudian mendukung metode aksesor berikut. Ada T-root, T-is-root, T-parent P, T-nom children, T-nom T-children, T-is-leaf, land T, T-is-empty, T-position, dan iter T. T-root ini untuk mengembalikan posisi akar pohon T atau non jika T kosong. Terus T-is-root ini fungsinya untuk mengembalikan benar jika posisi P adalah akar pohon T. T-parent P itu fungsinya untuk mengembalikan posisi induk dari posisi P atau non jika P adalah akar dari T. Dan selanjutnya termasuk ke duck typing. Duck typing merupakan suatu cara pemrograman di mana suatu objek yang dimasukkan ke dalam satu fungsi atau metode mendukung semua tanda tangan, metode, dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada waktu dijalankan. Tipe objek itu sendiri tidaklah penting. Sebaliknya, objek tersebut harus mendukung semua metode atau atribut yang dipanggil padanya. Karena alasan ini, duck typing terkadang dianggap sebagai cara berpikir, bukan sistem type atau tipe sistem. Dalam duck typing ini, kita tidak dapat mendeklarasikan tipe argumen dalam prototype fungsi atau metode. Ini berarti bahwa kemungkinan besar itu adalah bebek bahkan entitas non-bebek yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap sebagai bebek karena penekayannya adalah pada perilaku.
Secara analogi, untuk bahasa komputasi, jenis suatu objek tidaklah penting selama objek tersebut berperilaku seperti yang diharapkan. Ini abstrak base kelasnya. Ini kelas dasar abstrak untuk struktur data pohon. Kami mengikuti duck typing dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang mewarisi dari kelas dasar ini. Kelas dasar terdiri dari pertama ada kelas posisi bersarang dengan metode abstrak. Yang kedua ada beberapa metode abstrak. Yang ketiga beberapa metode konkret, isRoot, isLeaf, dan isEmpty. Tidak ada contoh langsung yang dibuat untuk kelas dasar abstrak. Ini untuk contoh codingan, contoh kelas dasar abstrak untuk struktur data pohon. Sekarang masuk ke computing depth. Misalkan P adalah posisi suatu simpul pada pohon T. Kedalaman P adalah jumlah nenek moyang P, tidak termasuk P itu sendiri. Kedalaman akar T adalah Q, karena akar tersebut tidak memiliki leluhur. Kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk P. Untuk tiap simpul, bukan akar, kita tambahkan 1 ke dalam induknya. Berarti yang bukan akar itu, ini akar. Jadi, for each, untuk tiap simpul bukan akar, kita tambahkan 1 ke dalam induknya. Jadi ini ditambahkan 1, ini ditambahkan 1 karena ini bukan akar. Jadi yang tadinya 1 di sini ditambahkan 1 lagi karena ini bukan akar, jadinya 2. Selanjutnya juga di sini. Sekarang ini contoh codingannya. Waktu berjalan T, kedalaman P untuk posisi P adalah O dalam kurung DP tambah 1. Di mana DP ini menyatakan kedalaman P di pohon T karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap leluhur P. TDP itu berjalan dalam waktu kasus terburuk O dalam kurung N, di mana N adalah jumlah total posisi T karena posisi T mungkin memiliki kedalaman N kurang 1 jika semua node membentuk cabang tunggal. Jumlah node N sama dengan 5, max depth kedalaman maksimum D1 sama dengan 4, kedalaman maksimum D2 sama dengan 2. Ini jumlah dari setiap node-nya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Kedalaman maksimalnya itu kedalaman maksimum dari D1 itu ada 4. Karena 1, 2, 3, 4. Dan kalau D2 cuma 2, 1, 2. Sini kita akan menghitung tinggi. Ketinggian posisi P di pohon T juga didefinisikan secara rekursif. Yang pertama, jika P adalah daun, maka tinggi P adalah 0. Dan selanjutnya, jika tidak, tinggi P lebih 1 dari tinggi maksimum anak-anak P. Tinggi suatu pohon T yang tidak kosong adalah tinggi akar T. Proporsi tinggi satu pohon T yang tidak kosong sama dengan kedalaman maksimum H sama dengan 0 dari posisi daunnya. Kami menyediakan 2 implementasi untuk menghitung tinggi. Yang pertama hex 1P. Ini untuk memanggil algoritma DP pada setiap posisi dan T yang menyebabkan kompleksitas waktu kasus terburuk O dalam kurung N pangkat 2. Dan yang kedua hex 2P. Ini untuk memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan kompleksitas waktu linear atau
O dalam kurung N. Ini ada N jumlah posisi di N posisi di pohon. Mari kita asumsikan terdapat posisi daun L. Waktu komputasi O dalam kurung N elemen PL dp tambah 1. Setiap panggilan ke fungsi dep ini mempunyai waktu konstan O dalam kurung dp tambah 1, yang dalam kasus terburuk bisa berubah kompleksitas waktu N kurang 1 atau O dalam kurung N. Jadi elemen PL ini dp tambah 1 N pangkat 2. Jadi kompleksitas waktu terburuk dari fungsi Higgs ini adalah O dalam kurung N tambah N pangkat 2 sama dengan O dalam kurung N pangkat 2. Ini untuk contoh codingannya. Oke, selanjutnya sini ada sebuah kasus ketika N meningkat, batas atas waktu komputasi akan bersifat kuadratik sehubungan dengan N. Selanjutnya ini ada Higgs 2 menyediakan kinerja waktu terburuk O dalam kurung N. Ia berkembang secara atas bawah. Anak-anak P berjalan dalam waktu O dalam kurung CP tambah 1. Di setiap posisi P untuk menghitung maksimum, Higgs 2 menghabiskan waktu O dalam kurung CP plus 1 di setiap posisi P untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah ini rumusnya. O dalam kurung N tambah N kurang 1. Ini proposisi. Misalkan T adalah sebuah pohon dengan N posisi, dan misalkan CP menyatakan jumlah anak dari posisi P di T dengan menjumlahkan posisi-posisi T, maka diperoleh elemen P CP sama dengan N kurang 1. Pembenaran, setiap posisi T kecuali akar merupakan anak dari posisi lain. Dengan demikian menyumbang 1 unit pada jumlah di atas. Selanjutnya kita masuk ke binary tree. Binary tree adalah pohon terurut dengan properti berikut. Yang pertama, setiap node memiliki paling banyak 2 anak. Setiap node paling banyak memiliki 2 anak. Setiap simpul anak diberi label anak kiri atau kanan. Anak kiri mendahului anak kanan sesuai urutan anak suatu node. Subpohon yang berakar pada anak kiri atau anak kanan di simpul internal V masing-masing disebut subpohon kiri atau subpohon kanan dari V. Pohon binary tree adalah tepat jika setiap node memiliki 0 atau 2 anak. Binary tree penuh juga disebut sebagai binary tree, disebut full binary tree. Jadi dalam binary tree sejati, setiap node internal memiliki tepat 2 anak. Binary tree yang tidak tepat berarti tidak tepat. Contohnya, decision tree adalah binary tree sejati yang diperolehkan dengan memutuskan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan ya atau tidak. Ekspresi aritmatika dapat dipresentasikan oleh binary tree di mana daunnya dikaitkan dengan variabel dan konstanta serta node internalnya adalah operator. Contoh binary tree
Kenapa ini contoh binary? Kenapa ini dikatakan contoh binary tree? Karena setiap node-nya memiliki 2 anak, tidak lebih. Ini juga, ini induk pertama mempunyai 2 anak, dan dia mempunyai 2 anak lagi, dia mempunyai 2 anak. Dia intinya tidak lebih dari 2 anak. Ini kita masuk ke definisi binary tree rekursif. Binary tree kosong atau terdiri dari sebuah node R disebut akar dari T yang menyimpan suatu elemen. Binary tree mungkin kosong disebut subpohon kiri T. Binary tree mungkin kosong disebut subpohon kanan T. Pohon binary tree ADT sebagai tipe data abstrak pohon binary tree adalah spesialisasi tree yang mendukung 3 metode aksesor tambahan. Yang pertama, T-left P, mengembalikan posisi yang mewakili si non kiri P tidak memiliki anak kiri. T-right P, mengembalikan posisi yang merepresentasikan si non kanan P tidak memiliki anak kanan. T sibling P, ini untuk mengembalikan posisi yang mewakili saudara kandung P atau non jika P tidak memiliki saudara kandung. Implementasi binary tree, implementasi kelas dasar abstrak untuk binary tree. Ini kelas binary tree masih tetap abstrak. Ia mewarisi semua properti dari kelas tree, misalnya parent, isRef, root, dan lain-lain. Menyediakan 2 deklarasi untuk 2 metode abstrak baru. Yang pertama, left P, anak kiri P, dan right P, anak kanan P. Menyediakan implementasi konkret dari 2 metode. Yang pertama, sibling P, untuk anak lain dari orang tua P, dan children P, untuk anak-anak terurut dari suatu node. Ini adalah sifat pohon binary, sifat binary tree. Kami menyatakan himpunan semua node dari pohon T adalah pada kedalaman yang sama D sebagai tingkat D dari T. Secara umum, level D memiliki paling banyak 2 D node. Jumlah maksimum node pada tingkatan binary tree tumbuh secara eksponensial seiring kita menuruni pohon. Proposisi 8.8, misalkan T adalah binary tree tidak kosong, dan misalkan N, G, N, dan H masing-masing menyatakan jumlah simpul eksternal, jumlah simpul internal, dan tinggi T, maka T memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, H tambah 1 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan 2 pangkat H tambah 1 kurang 1. Yang kedua, 1 kurang dari sama dengan NE kurang dari sama dengan 2 pangkat H. Yang ketiga, H kurang dari sama dengan N1 kurang dari NI kurang dari sama dengan 2 pangkat H kurang 1. Yang keempat, log dalam kurung N plus 1 kurang 1 kurang dari H kurang dari sama dengan H kurang dari sama dengan N kurang 1. Selain itu, jika T tepat, maka T memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama,
2H plus 1 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan 2 pangkat H plus 1 kurang 1. Kedua, H plus 1 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat H. Yang ketiga, H kurang dari sama dengan NI kurang dari sama dengan 2 pangkat H kurang 1. Yang keempat, log N plus 1 kurang 1 kurang dari sama dengan H kurang dari sama dengan N kurang 1 bagi 2. Oke, kita masuk ke proposisi 8.9. Dalam binary tree tempat yang tidak kosong T dengan NE simple NE not eksternal dan si N not internal, kita memiliki NE sama dengan NI plus 1. Pembenaran, kami membuat dua tumpukan, satu untuk not eksternal dan satu lagi untuk not internal. Kasus pertama, jika T mempunyai satu not V, maka V dimasukkan ke tumpukan eksternal dan tidak ada untuk not internal. Kasus 2, jika T memiliki lebih dari satu not, kita akan menghilangkan sepasang atau satu not eksternal dan satu not internal. Sekaligus pada akhirnya hanya akan tersisa satu not yang merupakan not eksternal. Perlu diperhatikan bahwa hubungan di atas tidak berlaku secara umum untuk binary tree, tidak tepat dan pohon non-binary. Implementing tree, yang pertama struktur linked struktur untuk binary tree. Terus array based representation untuk binary tree dan linked struktur untuk general tree. Linked struktur untuk binary tree, setiap node memelihara referensi ke yang berikut ini. Pertama, elemen yang disimpan pada posisi P, yang kedua node anak kiri, yang ketiga node anak kanan, yang keempat simple node induk, node parent. Terus pohon T mempertahankan dua variabel. Yang pertama, variabel untuk menyimpan referensi ke node akar, dan yang kedua, variabel untuk ukuran yang mewakili jumlah total node T. Implementasi struktur binary tree, linked binary tree dalam bahasa Python. Subkelas dari binary tree yaitu subkelas dari binary tree class. Ini mendefinisikan dua nested class. Yang pertama, kelas non public untuk mewakili node, dan yang kedua kelas posisi publik yang membungkus node yang diwarisi dari tree position class. Terus ini menyediakan dua metode utilitas berikut. Pertama, validity, untuk memeriksa secara kuat validitas posisi tertentu saat membongkarnya. Yang kedua, make position, untuk membungkus node sebagai posisi untuk dikembalikan ke pemanggil. Operasi untuk memperbarui linked binary tree itu, yang pertama ada T at root E, yang kedua T at left E, yang ketiga T at right E, yang keempat T replace P E, yang kelima T delete P, yang terakhir T attach dalam kurung P T1 dan T2. Ini contoh codingannya, bisa dilihat. Ini fungsi di atas mencetak binary tree. Ini untuk contoh
ini untuk hasil outputnya dari semua codingan ini. Oke, ini kinerja implementasi linked binary tree. Sini ada modulnya operation dan running time. Len is empty, dia running time 0 dalam kurung 1. Root parent, left, right, sibling, children, dan non-children. Running time O dalam kurung 1, 0 dalam kurung 1. Is root dan is leaf itu running time-nya 0 dalam kurung 1. DP running time itu 0 dalam kurung DP plus 1. Untuk Hake dia running time-nya O dalam kurung N. Add root, add left, add right, replace, delete, dan attach itu running time-nya 0 dalam kurung 1. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.